Halo Sobat Anime, di video kali ini Tuang Anime akan membahas pembahasan Danmachi Light Novel Familia Chronicle episode Freya part 6 yang berisi pembantaian 80.000 pasukan musuh oleh 8 orang eksekutif Freya Familia serta pertemuan pertama Dewi Freya dengan Bel Cranel. Sebelum menonton videonya, klik subscribe, like, dan lonceng agar kalian dapat update terbaru dari anime kesukaan kalian. Sebagai refresh pembahasan Familia Chronicle episode Freya part 5 sebelumnya, setelah musuh berkumpul di Gurun Shindo di bagian utara kota Liyuan, Hedin Selan lalu membuka pertempuran itu dengan merapalkan sebuah sihir bernama Caelus Hilder. Dengan merapalkan sihir, bertarunglah tentara petir yang tidak dapat dihancurkan. Melalui tongkat yang berbentuk pedang, muncul awan petir yang segera menyebar dan menyambar kilatan petir yang meratakan 10.000 pasukan musuh. Tak mau kalah dari sihir pemusnah massal milik Hedin. Biarpun Hogni terkenal dengan sifat pemalu dan pengecutnya selama pertarungan. Namun, setelah Hogni merapalkan sihir bernama Dainslave, Hogni yang hanya berpikir untuk melakukan segala hal yang Dewi Freya inginkan, semakin bertindak aneh dengan menggumamkan berbagai hal di dalam bibirnya. Usut punya usut, sihir Dainslave yang baru saja dirapalkan oleh Hogni Ragnar merupakan sihir yang memunculkan kepribadian terdalam Hogni, yang mana efeknya itu membuat Hogni menjadi semakin agresif dan membuat dirinya menjadi semakin kuat. Dan dalam sekejap, Hogni mampu membinasakan 10.000 pasukan di hadapannya. Di sisi lain, terlihat kelompok Gulliver bersaudara yang berjumlah 4 orang. Tanpa menggunakan sihir, mereka berhasil dengan mudah menghabisi 20.000 pasukan musuh. Dengan bergerak secara berpencar, namun anehnya biarpun mereka bergerak secara berjauhan, nampaknya mereka dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Fokus kini berpindah kepada sisi Allen Fromel. Begitu perang dimulai, Allen segera bergerak dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Bahkan dengan kecepatannya dalam menghabisi musuhnya. Para pasukan musuh yang melihat kejadian itu mengira rekan-rekannya meninggal akibat terkena dampak dari badai pasir. Dan di saat Allen meneruskan tindakannya melenyapkan musuh di hadapannya, tiba-tiba seorang petualang dengan ras elf bernama Seale, yang merupakan komandan utama Resia Familia yang berlevel 4, berhasil menghentikan pergerakan Allen dengan mengajak Allen untuk saling berbicara. Dan setelah Seale memulai perbincangan, Seale lalu memulai memuji serangan Allen yang bergerak secara efisien dan mampu melenyapkan rekan-rekannya dalam beberapa menit. Di saat Allen Fromel bingung tentang apa yang sebenarnya elf itu katakan, Seale lalu mengambil inisiatif melemparkan sebuah serangan kejutan dengan merapalkan sihir bernama Harshep. Sihir itu merupakan sihir ilusi yang membuat korban penerima sihir akan melihat orang yang paling mereka sayangi dan mengingat kembali tentang insiden traumatik yang pernah korban alami selama perjalanan hidup mereka. Yang kemudian, Allen tiba-tiba menyadari bahwa dia terdapat di sebuah dimensi ruang yang dipenuhi oleh kegelapan. Dan tak lama setelah itu, tiba-tiba sosok Anya Fromel muncul di hadapan Allen sambil memegang senjata Allen dan meminta Allen untuk tidak meninggalkannya. Usut punya usut, alasan Seale dapat menjadi petualang tinggi level 4 dikarenakan dia memanfaatkan sihir Harshep yang dimiliki oleh dirinya dan menggunakan efek kehilangan kesadaran korbannya yang mayoritas berlevel di atasnya dan menghabisi mereka ketika mereka berada di dalam keadaan tidak stabil. Melihat Allen sudah terpengaruh oleh sihir ilusi miliknya, Seale lalu memutuskan mendekati Allen dan mencoba menghabisinya, menggunakan senjata pisau yang telah dilengkapi dengan racun di dalamnya. Akan tetapi, selama Allen berada dalam sihir ilusi itu, Allen memperhatikan terdapat pantulan cahaya pisau yang mengarah ke arahnya. Menyadari Anya yang berada di hadapannya bukan Anya yang sebenarnya, Allen kemudian menggenggam kembali senjata tombaknya dan dengan segera melayangkan serangan menuju Anya palsu yang ada di hadapannya. Dalam keadaan emosi yang tidak stabil setelah mengingat memori terburuk di dalam ingatannya, Allen mulai mengayunkan senjata tombak di tangannya, yang dengan segera memotong sosok Anya palsu dan membuat kedua tangan Anya palsu terlepas dari tubuhnya.
Mengetahui sihir ilusi itu masih berdampak dalam pikirannya, Allen lalu mendorong Anya palsu hingga terjatuh di tanah dan memintanya untuk melepaskan efek sihir itu dari pikirannya. Karena berada dalam kondisi terpojok dan terluka parah oleh serangan Allen, Seale tidak mempunyai pilihan lain selain memilih untuk menuruti perintah Allen dengan melepaskan efek sihir ilusi itu dari Allen. Setelah melihat ke segala arah, melihat pemandangan gurun pasir kembali di pandangannya. Tak lama setelah menyadari kesadarannya telah kembali ke dunia nyata, Allen Fromel lalu mulai mengamuk dan mempertanyakan kepada Seale, mengapa meskipun sihir ilusi itu telah dilepaskan, Allen masih terbayang-bayang ingatan buruk yang menimpa adiknya. Sebelum Seale dapat menjawab pertanyaan Allen yang merasa terbebani dengan ingatan buruk yang terus-menerus berputar di kepalanya, dengan segera menghabisi Seale sebagai konsekuensi atas amarah yang meledak-ledak di dalam hati Allen. Beralih adegan, fokus kini berpusat kepada komandan utama Freya Familia, yang mana Ottar lebih memilih memusatkan diri untuk memberikan serangan fatal menuju pusat komando dari aliansi negara Waruza dan Reshiap Familia. Akan tetapi, berada tak jauh dari Dewa Reshiap dan komandan negara Waruza, terlihat seorang petualang Reshiap Familia yang memiliki skill penjinak monster. Mengambil tindakan pencegahan atas kemunculan Ottar di sana. Petualang berlevel 2 itu ternyata sudah mempersiapkan sebuah kurungan besar, yang di dalam kurungan itu terdapat sebuah monster bertipe naga dengan ukuran lebih dari 20 meter besarnya. Monster itu seringkali disebut dengan nama Basilis. Dikarenakan petualang penjinak itu mendapat item khusus untuk menjinakkan monster Basilis dari organisasi radikal Evilus. Sesaat sebelum penjinak itu menggunakan tali pengekang kepada monster tersebut, petualang berlevel 2 itu justru terbunuh terlebih dahulu oleh monster Basilis yang mengamuk. Melihat monster Basilis mulai melakukan serangan secara membabi buta, Ottar lalu segera melesat menuju tempat posisi tersebut berada. Tanpa ragu, Ottar lalu mengangkat pedang besarnya, yang dengan satu ayunan pedang itu, Ottar berhasil menebas tubuh monster Basilis dan membagi monster itu menjadi dua belah bagian dengan potongan yang rapi. Setelah berhasil memusnahkan monster Basilis yang lepas kendali, Ottar lalu memaksa seluruh pasukan negara Waruza dan Reshiap Familia untuk mengibarkan bendera putih sebagai tanda mereka menyerah tanpa syarat. Insiden perang antara anggota eksekutif Freya Familia yang berjumlah 8 orang yang melibatkan diri dalam peperangan antara negara Waruza dan kerajaan Salzart yang terjadi di gurun pasir Sindo akhirnya tercatat sebagai kejadian bersejarah yang dinamakan legenda Battle of Sindo. Setelah berhasil mengalahkan semua musuh yang menjajah kerajaan Salzart, Ari dan rombongan Freya lalu memasuki ibu kota kerajaan Salzart yang bernama Sorusana. Setibanya mereka di dalam ibu kota, mereka disambut oleh warga Salzart yang merasa berterima kasih karena akhirnya mereka bisa terlepas dari penjajahan negara Waruza. Melihat Dewi Freya masih berada di sisinya, Ari menjadi bimbang tentang pilihan apa yang seharusnya dia pilih. Apakah dia harus tetap menjadi raja di kerajaan Salzart, atau dia harus membalas budi atas kebaikan Dewi Freya dan memilih bergabung dengan Freya Familia. Melihat keraguan terpancar di wajah Ari, Dewi Freya lalu berkata kepada Ari bahwa dia sudah tidak tertarik lagi kepadanya. Yang kemudian Dewi Freya meminta Ari untuk fokus membangun kerajaan Salzart bersama seluruh rakyatnya. Setelah memberikan pesan itu kepada Ari, Dewi Freya dan seluruh anggota eksekutif Freya Familia lainnya lalu meninggalkan kerajaan Salzart dan berencana kembali ke kota Orario. Dalam perjalanan pulang, Allen mencoba mengkonfirmasi keinginan Dewi Freya. Apakah Dewi Freya yakin untuk tidak membawa Ari bergabung dengan mereka? Menanggapi pertanyaan Allen, Dewi Freya lalu berkata pilihannya yang membiarkan Ari untuk tetap tinggal di kerajaan Salzart adalah pilihan yang terbaik. Yang mana menurut Dewi Freya, jika Freya memaksakan Ari untuk bergabung dengan Freya Familia, itu hanya akan meredupkan sinar yang terpancar di jiwa Ari. Setelah peperangan berakhir, tersiar kabar bahwa Dewa Reshiap berhasil melarikan diri. Dan untuk pedagang bernama Bohman Fazur, dia bersedia tunduk kepada kerajaan Salzart dan menjalin kerjasama di bidang perdagangan. Setelah menyelesaikan perjalanannya di gurun pasir dan kembali ke kota Orario,
Dewi Freya memikirkan segala waktu yang telah dihabiskan bersama Ari. Yang kemudian Dewi Freya menilai Ari bukanlah orang yang Freya cari-cari sebagai pendamping hidupnya. Dalam keadaan kecewa karena perjalanannya tidak membuahkan hasil, tiba-tiba dalam perjalanan kembali ke Menara Babel, Freya melihat Bel Ranel melewati pandangannya. Dan di saat Dewi Freya mengamati jiwa Bel, Freya menilai jiwa yang Bel memiliki warna yang transparan yang tak pernah dia temui selama hidupnya. Dalam pikirannya, Dewi Freya merasa tertarik untuk memiliki Bel. Akan tetapi, Dewi Freya menahan hasratnya sendiri dan berkata untuk langkah awal dia harus terlebih dahulu mencari segala informasi yang berkaitan dengan petualang bernama Bel Ranel. Dan sebagai solusi terbaik atas keinginannya tersebut, Dewi Freya lalu memilih untuk memperhatikan terlebih dahulu perkembangan Bel dan berencana membawanya di masa depan. Nah, sekian pembahasan dan Maci Like Novel episode Freya part 6. Sebagai penutup, kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Kalau kata petualang anime tidak subscribe ya tidak tayang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar petualang anime dapat semangat untuk menayangkan video-video menarik tentang anime kesukaan kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.